Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesmi Rahma, NPM 1851020163. Saya Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kodifikasi akad pada bank syariah. Bank syariah adalah badan intermediasi yang bergerak di bidang keuangan. Bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat berdasarkan prinsip syariah atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Kodifikasi akad pada produk bank syariah terdiri dari produk penghimpun dana, penyalur dana, dan produk jasa. Yang pertama yaitu produk penghimpun dana. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah menggunakan dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah adalah titipan dari nasabah yang harus dijaga oleh bank dan harus dikembalikan sewaktu-waktu nasabah tersebut menghendakinya. Contohnya yaitu giro dan tabungan. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah deposan atau penyimpan disebut sebagai penyedia dana, sedangkan bank disebut sebagai pengelola dana. Contoh produknya yaitu giro, deposito, dan tabungan. Produk kedua pada bank syariah yaitu produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana pada bank syariah berbeda dengan produk penyaluran dana pada bank konvensional. Pada bank konvensional, penyaluran dana disebut sebagai kredit, sedangkan pada bank syariah disebut sebagai pembiayaan. Dalam menyalurkan dananya, bank syariah itu menggunakan dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip jual beli. Jual beli ini dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan suatu barang. Prinsip jual beli ini menggunakan 4 akad. Yang pertama yaitu akad istisna. Jual beli dengan pesanan dan pembayarannya dapat dilakukan dengan beberapa kali. Yang kedua yaitu akad murabaha, yaitu jual beli dengan harga awal atau harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Ketiga yaitu akad salam. Pembeli atau pemesan memberikan uang harganya di tempat akad tersebut sesuai dengan harga produk yang dipesan. Yang keempat yaitu akad ijarah, pemindahan atas hak suatu barang berdasarkan prinsip sewa menyewa. Yang selanjutnya yaitu penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini terdiri dari dua akad, yaitu akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana kedua belah pihak itu ikut berkontribusi dalam penyediaan dana dan dalam melakukan tindakan untuk meningkatkan aset yang dimiliki antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak tersebut menyediakan dana dan pihak selanjutnya yaitu sebagai pengelola dana, sedangkan keuntungannya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Produk bank syariah yang terakhir yaitu produk jasa. Selain dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya lagi ke masyarakat, bank syariah juga memiliki produk jasa. Bank syariah dapat memberikan jasanya kepada nasabah dengan keuntungannya berdasarkan sewa menyewa. Jasa tersebut terdiri dari wakalah, kafalah, staf atau jual beli valuta asing, ran, dan hiwalah. Baiklah, itu saja kodifikasi akad yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesmi Rahma, NPM 1851020163. Saya Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memperkenalkan produk pembiayaan Gria Berkah di Bank Syariah Mandiri.
Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembiayaan Gria Berkah di Bank Syariah Mandiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembiayaan Gria Berkah di Bank Syariah Mandiri. Sebelum kita mengenai pembiayaan Gria di Bank Syariah Mandiri, kita harus mengetahui apa itu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia yang bergerak di bidang keuangan, baik itu menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkannya lagi ke masyarakat. Bank ini berdiri pada tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama, yang terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999. Setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Setelah kita mengetahui mengenai Bank Syariah Mandiri itu sendiri, kita masuk ke materi mengenai pembiayaan Gria Berkah itu sendiri. Pembiayaan Gria Berkah adalah pembiayaan untuk pembelian rumah ready stock dan indeks atau developer rekanan, take over atau pemindahan fasilitas KPR, pembelian apartemen ready stock, multiguna bangunan rumah atau refinancing. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad murabaha. Akad murabaha adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati. Keuntungan apabila kita mengambil pembiayaan Gria Berkah di Bank Syariah Mandiri yaitu: yang pertama, berhadiah porsi haji senilai 25 juta rupiah. Yang kedua, angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan. Jadi, angsuran pembiayaan Gria Berkah di Bank Syariah Mandiri ini akan tetap sama sejak awal sampai akhir dari pembiayaan itu sendiri. Yang ketiga, terdapat margin khusus atau keuntungan khusus untuk pegawai ASN dan BUMN. Yang keempat, maksimum pembiayaan sampai dengan 5 miliar rupiah. Yang kelima, jangka waktu yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri itu sangat panjang sampai dengan 20 tahun. Yang keenam, Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan lebih dari 300 developer. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Gria Berkah di Bank Syariah Mandiri bagi calon nasabah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut, diantaranya: yang pertama, warga negara Indonesia yang cakap hukum. Yang kedua, usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. Yang ketiga, maksimum pembiayaan sampai dengan 5 miliar. Yang keempat, DP minimal 5% atau sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Setelah kita mengetahui mengenai kegunaan dan persyaratan dari pembiayaan Gria Berkah di Bank Syariah Mandiri, yang selanjutnya yaitu tahapan dari pengajuan pembiayaan Gria Berkah. Yang pertama yaitu permohonan pembiayaan. Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officier bank. Yang kedua yaitu pengumpulan data dan investigasi. Data yang dibutuhkan oleh officier bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan itu sendiri untuk pembiayaan. Yang ketiga yaitu verifikasi data. Verifikasi data merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validasi sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item. Yang keempat yaitu persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan itu sendiri. Yang kelima yaitu pengikatan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bank adalah proses pengikatan. Pengikatan ini meliputi pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan. Yang keenam yaitu pencairan. Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi komite pembiayaan itu sendiri. Skema pembiayaan Gria Berkah dengan akad murabaha. Dari skema ini saya dapat menjelaskan bahwa yang pertama itu, developer perumahan menjual rumah kepada pihak bank syariah secara tunai. Di sini bank syariah membeli kepada developer selaku supplier secara tunai. Yang kedua, nasabah membeli perumahan tersebut dengan cara tangguhan atau cicilan kepada Bank Syariah Mandiri itu sendiri.
Terima kasih sudah menyimak. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembiayaan Gria Berkah di Bank Syariah Mandiri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.